Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisari Zulfa Huwaida dengan NIM 40111902336 dari kelas Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Pertanyaan yang pertama adalah, di Indonesia, keanekaragaman yang terdapat dalam kehidupan masyarakat ternyata mampu menyumbangkan devisa yang besar. Faktor apa saja yang menjadi daya tarik bagi turis untuk datang ke Indonesia sehingga devisa yang diperoleh sektor pariwisata cukup besar? Faktor yang menjadi daya tarik bagi turis untuk datang ke Indonesia adalah yang pertama, keindahan alam Indonesia. Indonesia adalah negara yang paling unik dan istimewa dari sebagai tujuan wisata alam. Para wisatawan bisa memilih untuk berwisata ke pegunungan ataupun ke pantai. Dari wisata alam pegunungan, Indonesia dijuluki Ring of Fire dengan jumlah gunung berapi yang sangat banyak, menawarkan banyak destinasi wisata alam. Selain itu, jajaran pantai yang cantik dari ujung barat ke timur semakin menambah daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan wisata terbaik. Yang kedua, tujuan wisata bahari terbaik di Indonesia. Selain wisata pantai, Indonesia juga memiliki wisata bawah air yang tak kalah cantik. Sebut saja Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Taman Nasional Bunaken di Sulawesi Utara, Raja Ampat di Papua, dan sebagainya. Keindahan alam bawah laut Indonesia membuat para peneliti biota laut berdatangan dan mengundang para wisatawan untuk menjelajahi bawah laut. Dengan semakin canggihnya teknologi dan informasi, memudahkan para turis untuk berkunjung ke sana dan menikmati fasilitas yang semakin baik dari waktu ke waktu. Yang ketiga adalah karakter orang Indonesia yang ramah. Penduduk Indonesia dikenal sebagai pribadi yang ramah dan bersahabat. Karakter ini telah mendarah daging dan menjadi kebiasaan bangsa ini untuk menebar senyum dan berperilaku santun kepada orang lain. Dikutip dari Rocketwatch, sebuah situs perjalanan yang mengadakan survei mengenai negara dengan penduduk teramah di dunia, Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai negara dengan penduduk yang ramah dan murah senyum. Orang Indonesia dengan senang hati akan membantu dan menjawab pertanyaan setiap turis yang sedang kesulitan di jalan. Yang keempat, Indonesia kaya akan budaya. Indonesia adalah negara dengan suku bangsa terkaya di seluruh dunia. Setiap suku memiliki budaya khas masing-masing yang sangat unik dan menarik. Untuk menarik minat wisatawan, banyak pemerintah daerah yang mengkomersialkan keunikan budayanya ke dunia luar, seperti contohnya karapan sapi di Madura, lompat batu di Nias, kerajinan tenun kain di Sumba, tanah Toraja di Sulawesi, suku Dayak di Kalimantan, dan lain-lain. Yang kelima, biaya hidup yang murah. Biaya hidup di Indonesia memang relatif lebih murah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Hal inilah yang menjadi daya tarik wisatawan berkunjung ke Indonesia dan menjelajahi setiap pelosoknya. Dan yang terakhir, ada relatif aman. Indonesia bukanlah negara yang sedang berperang seperti layaknya negara di Timur Tengah. Wilayah Negara Kedaulatan Republik Indonesia atau NKRI aman untuk dikunjungi dan ditinggali dalam jangka lama. Keamanan tentu menjadi pertimbangan penting para wisatawan yang ingin berkunjung ke sebuah negara. Keamanan menjadi salah satu faktor pendorong para turis asing datang ke Indonesia. Pertanyaan yang kedua, walaupun banyak terkendala faktor infrastruktur dan keterbatasan anggaran promosi, deskripsikan aktivitas ekonomi seperti konsumsi, distribusi, dan produksi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Selera masyarakat pada dasarnya dipahami sebagai realitas sosial, tetapi selera membawa pengaruh yang sangat besar dalam aktivitas ekonomi. Pada masyarakat Indonesia yang sebagian besar bergantung pada beras sebagai bahan pangan utama dalam konsumsi sehari-hari, selera tersebut berpengaruh secara makro, yaitu besarnya kebutuhan beras sehingga negara harus berupaya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Jika perlu, mengimpor dari negara lain. Inilah yang terjadi di Indonesia. Demikian juga dengan kecenderungan selera masyarakat dalam mengonsumsi tempe dan tahu yang berbahan dasar kedelai. Akibatnya, secara makro, Indonesia menjadi negara dengan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi pada pasokan kedelai di dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.